An yashhadal abdu husnas thawabi alladhi wa'adahu Allah liman afa wa sabar. Hendaknya dia ingat, menghadirkan dalam diri ayyasyah, dia menghadirkan bahwasanya bagaimana indahnya pahala bagi orang yang bersabar dan memaafkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan atas keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang maafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas Allah. Allah yang memberikan pahalanya. Innahu la yuhibbudz zalimin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah menyebutkan 3 golongan manusia tatkala dizalimi. Tatkala seorang dizalimi, ada 3 golongan, 3 model sikap manusia terhadap kezaliman yang menimpanya. Yang pertama adalah seorang yang muqtasid. Yang muqtasid yaitu yang dia membalas sesuai dengan kezaliman yang mengenainya. Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan bagi keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Kata Allah, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian ingin membalas, maka balaslah sebagaimana kezaliman yang kalian rasakan. Namun Allah mengatakan wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Kalau kalian bersabar maka lebih baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahkan. Saya katakan tidak berdosa. Kalau ada seorang dikatakan dizalimi kemudian dia balas dengan kezaliman tersebut, dia melampiaskan kemarahannya, selama pembalasannya sama dengan kezalimannya, dia tidak berdosa. Dan ini Allah memperhatikan apa? Sifat manusia seseorang. Tidak mengapa kalau dia balas, tetapi harus sesuai dengan kadar kezaliman. Contohnya ada orang mengatakan kepada kita, wahai fulan, ente anjing. Kita bilang ente juga anjing. Ini dosa atau tidak? Tidak. Kenapa kita balas sesuai dengan kezaliman dia? Tapi kalau kita balas ente juga anjing, rabies. Ini dosa. Kenapa? Karena anjing rabies lebih parah daripada anjing biasa. Apalagi kalau sudah marah, bukan ente aja yang rabies, bapak ente, nenek ente semua 7 turunan ke atas 7 semuanya rabies. Ini lebih parah lagi dosanya. Oleh karena saya katakan model orang pertama muqtasid yang dia membalas sesuai dengan kezaliman tersebut. Ini tidak berdosa, namun dia tidak melakukan yang mulia. Jenis orang kedua yang berdosa, melanggar, melebihi, balasannya lebih daripada yang seharusnya. Maka Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan innahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Karena tatkala dia membalas lebih, dia telah berbuat zalim. Dan yang terbaik adalah golongan ketiga yang memaafkan. Kata Allah, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya pada hari kiamat kata Syekhul Islam Taimiyah ada suara yang menyeru, ya. Illa liyakum man wajaba ajru 'ala Allah. Fala yakum illa man afa wa aslaha. Hendaknya ya, berdirilah ya, ala liyakum man wajaba ajru 'ala Allah. Hendaknya yang pahalanya wajib Allah tunaikan hendaknya berdiri. Siapa yang pahalanya wajib Allah tunaikan hendaknya dia berdiri. Fala yakum, maka tidak ada yang berdiri kecuali orang yang maafkan dan berbuat baik. Jadi orang seperti ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum saya lupa ya, ada satu hadis yang sangat indah tentang apa? Tentang memaafkan. Dan saya ingatkan kepada para suami, kalau Anda diperintahkan atau kita secara umum diperintahkan untuk maafkan orang yang menzalimi kita, orang-orang jauh kita maafkan, apalagi yang bersalah kepada kita orang yang sangat dekat. Contohnya apa? Istri kita. Hendaknya Anda memaafkan apa? Istri Anda, iya atau tidak? Istri-istri pun demikian, hendaknya memaafkan apa? Suaminya. Para suami ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu, da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil huri syaa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan khalayak. Allah pamerkan dia ini, Allah banggakan dia di hadapan manusia seluruhnya. Kemudian sampai Allah menyuruh dia untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Jadi ini dalil bahwasanya bidadari berbeda-beda, tidak sama. Oleh karenanya kalau istri ente marah-marah, ente maafkan. Ente bilang, kenapa suamiku maafkan? Wahai istriku, sungguhnya Nabi bersabda, barang siapa yang memaafkan, maka disuruh pilih bidadari pada hari kiamat. Syukran istriku, saya maafkan engkau. Istri tak mengamuk-ngamuk. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, Allah akan muliakan orang yang memaafkan. Wajib bagi Allah untuk beri ganjaran kepada dia pada hari kiamat, orang
memaafkan. Ini tadi berbicara, hadis tadi berbicara tentang menahan amarah. Itu sudah luar biasa pahalanya, dapat bidadari yang kita inginkan. Bagaimana lagi kalau memaafkan? Bukan sekedar menahan amarah, memaafkan sekalian. Lebih parah, lebih tinggi lagi derajatnya.